Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku untuk bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah beserta kami, Tuhan. Kau Allah bersama kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kami untuk terus bertahan, untuk terus kami kuat di dalam janji-Mu, di dalam firman-Mu, Bapa. Engkau satu-satunya harapan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami buka hati kami. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Facebook, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali ada dalam Morning Devotion. Ulangan pasal 31. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Haleluya. Mereka itu bisa masalah, mereka itu bisa sakit penyakit, mereka bisa hutang piutang, mereka bisa masalah dalam rumah tangga, mereka juga bisa musuh-musuh kita. Mungkin orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang coba jatuhin kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih Tuhan,
Judul perikopnya Yosua sebagai pengganti Musa. Betul, sepanjang perikop ini adalah perkataan Yosua ketika dia sudah hampir mati, saudara. Dan apa yang terjadi, dia memanggil seluruh bangsa Israel, dan dia menetapkan atau dia mendeklarasikan atau dia menyampaikan pesan bahwa umurku sudah lanjut. Kalau di ayat yang pertama dikatakan, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa maksud saya, ya kan? Musa mendapat pesan Tuhan bahwa kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kepemimpinanmu akan digantikan oleh Yosua, memimpin satu bangsa yang besar. Tidak sedikit, saudara. Kita memimpin satu gereja, mungkin 100 orang aja, banyak modelnya, banyak tipenya. Mungkin saudara memimpin perusahaan yang hanya 20 orang saja, banyak macamnya. Ini bangsa Israel, jutaan orang di dalamnya. Musa memimpin dengan luar biasa. Tapi akhirnya usia Musa sudah 120 tahun dan dia tidak giat lagi, dikatakan. Dia harus mencari pengganti dan ditetapkan Yosua sebagai pengganti Musa. Apa yang terjadi? Bahwa Musa berpesan kepada bangsa Israel, aku tidak lagi bisa meneruskan perjalanan ini. Bahkan sungai Yordan, firman Tuhan sudah berkata kepadaku, sungai Yordan tidak akan kuseberangi. Artinya perjalananku cukup sampai di sini. Sebentar lagi waktuku selesai dan harus ada penggantinya. Yosua lah yang akan menggantinya. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 6, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, itu pesan Tuhan bahwa bangsa Israel dengan kepemimpinan Yosua juga akan mengalahkan bangsa-bangsa, mengalahkan wilayah-wilayah yang akan mereka duduki, saudara. Dan dikatakan bahwa engkau akan mengalahkan raja-raja Amori, ya kan? Seperti yang dilakukannya. Karena apa? Tuhan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Gog, raja-raja orang Amori yang telah dipunakannya itu, dan terhadap negeri mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, Musa sedang mengingatkan, walaupun aku tidak ada, dengan kepemimpinan Yosua, semua bangsa Israel harus tetap kuat. Semua bangsa Israel harus tetap semangat. Semua bangsa Israel harus tetap percaya bahwa Allah yang akan menyertai mereka, akan memimpin mereka. Itulah Allah yang akan menghantar pada tujuannya. Nah, saudara, ayat yang ke-6 ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Kuncinya hanyalah penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang ada di depan kita, musuh sebesar apapun tantangannya, banyaknya persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi selama ada Tuhan yang menyertai kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita tahu kisah 12 pengintai, ada 10 pengintai melihat raksasa yang besar. Dia menyampaikan, tidak mungkin kita masuk, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang apa? Sekalipun musuh kita besar, betul mereka raksasa, betul mereka menakutkan, tetapi mereka ingat janji Tuhan bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka akan mengalahkan setiap wilayah-wilayah yang ada. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, apa sih sebetulnya kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dan merasakan, menikmati penyertaan Tuhan? Kalau saudara ditanya, saudara mau gak disertai Tuhan? Pasti mau. Kita punya kenalan, kita masuk ke salah satu perusahaan yang baik, kita punya relasi, punya jabatan tinggi di situ, kita dapat note, ya kan, bahwa ini titipan dari bos, atau kita disertai dalam pengalaman pekerjaan kita, ada backingan lah istilahnya, ya kan. Kita pasti semangat, kita pasti percaya diri, saudara. Nah, ini bangsa Israel yang menyertainya adalah Allah Yahweh. Dia yang menyertai bangsa Israel, sehingga dibilang apa? Jangan pernah kita goyah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dan melihat, menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Yang pertama adalah kita harus fokus pada kekuatan Tuhan.
Fokusnya pada Tuhan, jangan pada musuh. Fokusnya pada Tuhan, jangan pada masalah. Fokusnya pada Tuhan, jangan pada sakit penyakit kita. Waktu kita fokusnya sama masalah, kita mulai goyah. Ingat Petrus waktu berjalan di atas air, kalau dia lihat ke Tuhan, dia fokusnya pada Tuhan yang ada di depan dia, dia bisa berjalan juga di atas air. Tapi waktu fokusnya dia sudah lautan yang luas, fokusnya dia sudah kegelapan yang ada saat itu, fokusnya dia bukan lagi pada Tuhan yang ada di depannya, tetapi pada keadaan sekitarnya, maka mulai goyang dan dia mulai tenggelam. Saudara, waktu kita fokus sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Intinya ada pada kita. Kalau kita kuat, kita teguh hati kita, maka fokus kita akan tetap kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Yang kedua, kita gak boleh takut. Masalah sebesar apapun, ayo hadapi, ayo jalani, ayo lewati. Kita dengan iman berkata, saya akan melewati setiap musim ini, saya akan melewati kesusahan ini, saya akan melewati masa-masa yang sukar ini, karena Tuhan pasti menyertai saya. Ingat firman Tuhan apa? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya Tuhan yang besar itu ada di dalam kita, menyertai kita, berjalan bersama kita, sehingga kuasa apapun di luar kita tidak ada yang menandingi roh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Takut membuat kita mudah menyerah. Takut membuat kita mudah putus asa. Takut membuat kita nyali kita ciut. Belum maju berperang, kita sudah mau mundur saudara. Tapi waktu kita berani, ayo maju dengan iman. Selama Tuhan bersama saya cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa lihat kemenangan dan mengalami penyertaan Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang pasti menyertai kita. Nah, kadang-kadang saudara kita tahu nih, kita nyanyi lagu, Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Tapi waktu kita hadapi masalah, kita mulai ragu. Bener gak ya Tuhan menyertai saya ya? Bener gak ya Tuhan pasti tolong saya? Bener gak ya pada hari hanya nanti Tuhan lakukan mujizat buat saya? Waktu kita lagi bertanya-tanya, bener gak, bener gak, bener gak? Beneran enggak saudara? Karena kita bimbang. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bimbang dan ragu tidak mendapat apa-apa. Artinya, ayo percaya bahwa Tuhan, Dia Allah Immanuel, menyertai kita. Bukan hanya menyertai kita, Dia melihat kita, bukan hanya melihat kita, Dia juga bertindak buat saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, dalam kehidupan kami, inilah pertandingan iman kami. Dalam setiap pertandingan ada janji Tuhan bahwa kami akan mengalami kemenangan. Ada janji Tuhan bahwa Allah akan menyertai kami. Dan kami Tuhan, bagian kami lakukan firman-Mu Bapa. Kami lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kami. Yang pertama, kami mau fokus sama Tuhan. Kami gak mau fokus sama masalah. Yang kedua, kami gak mau takut. Kami mau berani karena roh di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan akhirnya Tuhan, kami mau tetap perkatakan iman. Kami mau percaya bahwa Tuhan kami terbesar, Tuhan kami terhebat, Tuhan di dalam kami sanggup lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus, biar sepanjang hari ini kami jadi orang-orang yang menang dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga. Apapun yang kami lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.